Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, mari kita buka kegiatan bimbingan, penyuluhan dan katekese kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karya agung mula yang mempertemukan di jalur online ini. Semoga apa yang kami akan dengarkan dan apa yang akan kami renungkan merupakan suatu peristiwa iman yang luar biasa karena putramu mengorbankan dirinya dalam peristiwa sengsara, disalib, wafat, dan bangkit pada hari ketiga. Dalam pekan suci ini kami mengkhususkan diri kami untuk menyadari segala dosa, kelemahan dan kekurangan kami sebagai manusia. Kami mengucap syukur atas karunia kebebasan yang diberikan oleh Tuhan Allah melalui perantaraan Yesus Kristus. Semoga kami pada kegiatan ini mampu menjadi pribadi yang selalu mempersiapkan diri kami seutuhnya bagi Kristus Yesus. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kita menyambung materi kita yang beberapa minggu yang lalu ya. Kurang lebih pada awal-awal masa Prapaskah itu ya. Materinya adalah bagaimana melepaskan diri dari kebiasaan dosa ketidakmurnian. Waktu itu saya sudah jelaskan, tetapi bolehlah ya kita merefresh kembali ya. Dosa melawan kemurnian yang dapat menjadikan seseorang menjadi hamba dosa. Dosa melawan kemurnian dalam konteks pelanggaran seksual adalah dosa yang mungkin merupakan dosa yang paling sering dilakukan oleh manusia. Beberapa pelanggaran terhadap kemurnian adalah nafsu atau ketidakmurnian, masturbasi atau onani, percabulan, pornografi, prostitusi, perkosaan, homoseksualitas. Kita bisa lihat dari KGK atau ya Katekismus Gereja Katolik ya nomor 235 2351 sampai 2357 ya. Dalam 10 perintah Allah, Tuhan memberikan larangan kepada seseorang untuk menginginkan wanita yang bukan istrinya, perintah ke-9, maupun untuk melakukan percabulan, perintah ke-6. Kristus bahkan lebih jauh mengatakan, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Injil Matius bab 5 ayat 28. Rasul Paulus menuliskan bahwa Allah menghendaki pengudusan kita agar kita menjauhi percabulan. Kita bisa baca di 1 Tesalonika bab 4 ayat 3. Katekismus Gereja Katolik menggolongkan dosa ketidakmurnian dalam hal ini percabulan menjadi salah satu dosa-dosa pokok yang dapat mengakibatkan dosa-dosa lain dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain timbul. KGK 1866. Dalam kehidupan sehari-hari dapat terjadi orang yang sering berpikir tidak murni dapat terjerat pada dosa pornografi, kemudian disusul dengan percabulan ataupun perzinahan, sehingga ia mempunyai pasangan di luar nikah. Akibat selanjutnya dia akan menelantarkan keluarga, sehingga keluarga hancur berantakan, dan anak-anak juga menuai akibatnya. Itulah rangkaian dosa dan akibat yang mungkin timbul, yang disebabkan oleh dosa ketidakmurnian. Jadi kita harus berhati-hati terhadap dosa ketidakmurnian ini. Kalau jenis dosa ini tidak ditangani secara serius dan segera mungkin, maka seseorang dapat terjebak pada dosa yang sama ini dan melakukannya terus secara berulang-ulang sampai ia tidak lagi mempunyai kemampuan untuk melepaskan diri dari jerat dosa ini. Secara berangsur-angsur jiwanya menjadi terbiasa untuk melakukan dosa, dan lama-kelamaan ia menjadi terampil dalam melakukan dosa tersebut. Begitu ada kesempatan berbuat dosa datang, maka orang itu seperti mempunyai naluri untuk secara otomatis melakukan dosa tersebut
dan kehilangan kekuatan untuk berkata tidak terhadap dosa. Dengan kata lain, orang tersebut menjadi budak dosa. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ada begitu banyak orang yang mungkin mengalami pengalaman sedemikian. Sejumlah di antara mereka mengajukan pertanyaan ke redaksi atau kepada orang-orang untuk menanyakan bagaimana caranya melepaskan diri dari dosa ketidakmurnian yang telah menjadi kebiasaan. Banyak orang telah terjerat dalam pornografi, onani, dan masturbasi serta dosa ketidakmurnian yang lain. Berniat untuk bertobat, mengaku dosa, namun kemudian kembali lagi kepada dosa yang sama. Ada yang mencoba mengikuti retret, berhasil untuk keluar dari dosa ini untuk sementara. Kemudian terjatuh lagi setelah beberapa saat. Tidak jarang kadang semua usaha ini seperti sia-sia dan akhirnya berakhir pada keputusasaan. Pendek kata, kalau dosa ini telah mengakar dalam hati dan telah menjadi kebiasaan, maka sulit sekali untuk dicabut sampai ke akar-akarnya. Apakah ada cara untuk melepaskan diri dari belenggu dosa ini? Tentu saja ada. Karena Yesus sendiri menjanjikan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lihat Yohanes 8 ayat 32. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, selanjutnya kita menyadari kelemahan dan konsekuensi dosa adalah langkah awal perbaikan. Langkah pertama untuk melepaskan diri dari belenggu dosa ketidakmurnian yang telah menjadi kebiasaan adalah menghadapkannya kepada kebenaran itu sendiri. Ini diawali dengan menyadari bahwa ada yang salah dalam diri kita dan kita telah melakukan dosa. Setelah Raja Daud berbuat dosa perzinahan dengan Batseba, maka dia mengakui dosanya dengan jujur. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Mazmur 51 ayat 3-4. Kesadaran akan kebenaran ini menjadi langkah awal untuk memperoleh kembali kehidupan yang penuh rahmat. Ada banyak orang yang telah jatuh ke dalam dosa ketidakmurnian, kemudian membuat pembelaan dan menyalahkan segala hal, kecuali dirinya sendiri. Ada yang mulai menyalahkan keluarganya yang kurang memberikan pondasi iman, sehingga dengan mudah dia jatuh dalam dosa. Ada yang berkilah bahwa lingkungan dan teman-teman yang tidak baiklah yang mendorongnya untuk berbuat dosa. Bahkan ada yang menyalahkan setan yang senantiasa menggodanya, sehingga sulit baginya untuk lepas dari dosa ini. Walaupun mudah untuk membuat segudang alasan, namun semua alasan tersebut tidak akan membantu orang yang ingin memperbaiki diri sampai dia sendiri mengatakan, "Ya, saya telah berbuat dosa dan saya telah berkata ya terhadap godaan." Lingkungan, semua orang atau bahkan setan dapat saja menggoda kita, namun pada akhirnya dosa adalah keputusan dari kehendak kita yang tidak menolak dosa, namun justru menyetujui dosa dan melakukannya secara sadar. Dengan demikian, kalau kita berdosa, maka yang perlu disalahkan adalah diri kita sendiri. Karena sesungguhnya Allah telah memberikan rahmat yang cukup untuk membantu kita agar dapat menolak dosa dan terus bertumbuh dalam kekudusan. Kita juga perlu menyadari bahwa kalau kita terus melakukan dosa yang sama berulang-ulang dan menjadi satu kebiasaan, maka sesungguhnya kita telah membahayakan keselamatan kekal jiwa kita. Walaupun kita dapat berdalih bahwa dosa yang menjadi kebiasaan bukanlah dosa berat. Namun dosa ringan sekalipun yang terus diulang-ulang akan berkembang menjadi dosa berat. Dan kalau kita tidak bertobat dari dosa berat ini dan meninggal dalam kondisi dosa berat, maka kita telah menempatkan diri sendiri dalam penghukuman Tuhan. Pada tahap awal, ketakutan akan penghukuman Tuhan dapat menjadi pemicu kita untuk masuk dalam pertobatan. Namun selanjutnya kasih akan Allah lah yang akan mendorong kita agar menghindari dosa, sebab mengetahui bahwa dosa itu memisahkan kita dari Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, pada masa Prapaskah ini kita bertobat, berpantang dan berpuasa, menyadari bahwa kita berdosa. Kedosaan kita ini membuat kita memutuskan hubungan dengan Allah. Kita menolak kasih Allah. Kita tidak setia kepada Allah. Kita tidak menyandarkan diri kepada Allah. Harusnya kita bertobat, menyesali, dan kita kembali kepada Allah, menerima kasih Allah.
kita membutuhkan Roh Kudus untuk menghibur kita dan menyadarkan kita bahwa itu adalah kedosaan. Jadi dosa yang membelenggu kita ini harus dibebaskan. Kalau dosa itu tidak terbebas dari kita, maka kita akan sulit untuk mampu menerima kasih Allah. Kita akan terpisah dari Allah. Maka jangan heran ketika ada anak-anak Tuhan atau orang Kristen melakukan dosa perzinahan, dia seperti sudah tidak bisa mengenali siapakah Kristus Yesus itu yang adalah Allah. Siapakah Roh Kudus itu yang adalah Yesus? Siapakah Yesus itu yang adalah Allah? Jadi wajar-wajar saja ketika dia melakukan dosa perzinahan, dosa pembunuhan, dan menghujat Roh Kudus, dia tidak akan mengenal siapa Allah itu. Maka jangan heran orang menjadi anti Kristus, anti Allah, anti kasih. Dia akan menggunakan dalil-dalil, alasan-alasan lahiriah untuk membenarkan dosanya.